Assalamualaikum. Selamat pagi anak hebat. Kalian sudah mengerjakan PH tema 1. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah makna proklamasi bagi kehidupan berbangsa dan negara. Yang kedua adalah ciri khusus tumbuhan sesuai lingkungannya. Dan yang ketiga adalah pembahasan tugas matematika hari Selasa. Di kelas 5, kalian sudah belajar tentang peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Telah kita ketahui bahwa teks proklamasi ini ditulis oleh Insinyur Soekarno. Kemudian, teks yang ini adalah teks yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya. Peristiwa ini diawali dengan dijatuhkannya bom atom di negara Jepang oleh Amerika Serikat, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian Jepang menyerah kepada sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus malam, para tokoh Indonesia berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun teks proklamasi. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kemudian yang menulis konsep teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Setelah itu diketik oleh Sayuti Melik. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pada peristiwa itu dikibarkan juga bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan dibacakannya teks proklamasi, sekaligus mengumumkan kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia sudah merdeka. Yang ketiga adalah menaikkan martabat bangsa. Dengan adanya kemerdekaan Indonesia, maka Indonesia bukan lagi bangsa yang terjajah. Dengan demikian, martabat bangsa Indonesia ikut terangkat. Yang keempat adalah awal terbentuknya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan makna yang kelima adalah tonggak sejarah negara Indonesia. Tugas kalian yang pertama, bacalah teks pada buku paket tema 2, halaman 2. Kemudian buatlah 5 kalimat tanya berdasarkan teks pada buku paket tersebut. Dan jawablah pertanyaan yang sudah kamu buat. Contoh, kapan bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima? Kalimat tanya harus mengandung kata tanya, yaitu ini adalah kapan. Kapan ini adalah kalimat tanya dan harus diakhiri dengan tanda tanya. Jawaban pada pertanyaan tersebut adalah pada tanggal 6 Agustus 1945. Tugas yang nomor 3, tuliskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Jadi tugas 1 ini ada 3 nomor ya. Membuat kalimat tanya,
menjawab pertanyaan dari kalimat tanya tersebut, dan menuliskan makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang kalimat tanya di kelas 5. Saya ulang kembali. Kalimat tanya tadi harus mengandung kata tanya. Kata tanya itu apa saja? Yang pertama adalah apa. Apa ini untuk menanyakan benda, bukan manusia ya. Contohnya apa isi teks proklamasi, dan diakhiri tanda tanya. Kalimat tanya kedua adalah bagaimana untuk menanyakan cara. Bagaimana cara mengibarkan bendera? Yang ketiga adalah untuk menanyakan tempat, yaitu di mana, kemana, dari mana. Di mana alamat dokter hewan Nindi? Yang keempat adalah kapan, untuk menanyakan waktu. Kapan Motil sakit gigi? Yang kelima adalah siapa, untuk menanyakan orang. Siapa yang membawa Motil ke dokter? Yang keenam adalah berapa, untuk menanyakan jumlah. Berapa harga cindera mata itu? Dan yang ketujuh adalah mengapa, untuk menanyakan sebab atau alasan. Mengapa Motil tidak mau makan? Anak-anak, kalian tentunya pernah mendengar tumbuhan teratai atau bunga teratai. Mungkin ada juga yang sudah melihat atau setidaknya melihat gambarnya. Bunga teratai ini tumbuh di air. Agar dapat menyelesaikan diri, bunga teratai ini akarnya ada di dalam air dan tangkai daunnya tumbuh menjalar, sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Bentuk daun teratai bundar dan lebar. Ini fungsinya untuk mempercepat penguapan. Karena bunga teratai ini adanya di air, maka harus memperbesar penguapan agar airnya tidak di situ terus, tidak di dalam tubuhnya bunga teratai. Selain untuk mempercepat penguapan, juga untuk memperoleh cahaya matahari sebanyak mungkin untuk proses fotosintesis. Batangnya bunga teratai ini berongga. Berongga ini ada lubangnya di dalamnya ya. Fungsinya untuk mengantarkan oksigen dari daun ke batang dan akar. Selain itu, batang berongga ini untuk membantu mengapung di air. Tugas kalian yang kedua yaitu mencari informasi baik di buku, di internet, di ensiklopedia, majalah, dan sebagainya tentang tumbuhan kaktus, eceng gondok, mawar, jati, jagung, pinus, kelapa, bambu, cemara, dan teratai. Informasi apa yang harus kalian cari? Yang pertama adalah tempat hidupnya. Contohnya, teratai tempat hidupnya di air. Ciri khususnya tadi daunnya lebar, batang berongga. Kemudian kalian tuliskan lagi, mungkin batangnya menjalar, akarnya dalam air, dan sebagainya. Sekarang Bu Ani akan membahas tugas matematika yang kalian kerjakan pada hari Selasa. Yang pertama adalah urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Dalam garis bilangan, semakin ke kiri letak suatu bilangan, maka nilainya semakin kecil. Semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Ini jawaban temanmu ya. Di sini di soal yang A, yang paling kecil adalah negatif 13, kemudian negatif 10, negatif 7, negatif 6, negatif 4, 0, 2, 5, dan seterusnya ya, sampai F. Yang salah, yang tidak sama dengan ini, tolong dibetulkan. Nomor 2
kedua adalah mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini dibalik ya, berarti yang terbesar ditaruh di awal. Di soal A ini yang terbesar adalah 12, kemudian 4, 2, 0, negatif 4, negatif 6, negatif 10, dan seterusnya. Yang salah dibetulkan. Soal yang ketiga, bandingkan bilangan bulat berikut, beri tanda. Ini bacanya kurang dari ya, kurang dari atau lebih dari. Bagaimana? Saya bingung. Bacanya bagaimana? Ini kalau kita beri segini kan seperti K, berarti kurang dari. Kalau ini kita begini, berarti seperti B, berarti besar, berarti lebih dari atau lebih besar dari. Soal A, negatif 6 titik-titik negatif 20. Negatif 6 dan negatif 20 itu yang lebih besar adalah negatif 6, maka negatif 6 yang dimakan atau ditambah. Ini membacanya negatif 6 lebih dari negatif 20. Soal yang C, negatif 23 dan 0. Negatif 23 ini letaknya di sebelah kiri dibanding 0, sehingga yang lebih besar adalah 0 yang dimakan. Ini membacanya negatif 23 kurang dari 0. Jelas ya anak-anak ya? Selamat belajar, tetap semangat. Bagi kalian yang belum mengerjakan PH tema 1, segera dikerjakan. Sudah saya umumkan kemarin siapa-siapa saja. Saya tunggu hari ini. Dan yang belum mengambil buku paket tema 2, silahkan diambil di sekolah dengan syarat membawa buku PR tema 1 yang sudah dikerjakan, subtema 1, subtema 2, subtema 3. Kalau belum mengerjakan, tidak akan saya beri buku, saya suruh kembali pulang kalau masih banyak yang belum dikerjakan. Kemarin banyak yang pulang, yang kurang sedikit saya suruh mengerjakan di sekolah. Kalau sudah lengkap, langsung saya kasih buku pulang. Saya tunggu di sekolah. Belajar disiplin anak-anak, kalian sudah kelas 6, tidak perlu diobrak-obrak orang tuanya untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.